Halo semua, perkenalkan nama saya Benedikus Bima Putranta dari Universitas Katolik de La Salle Manado, program studi Teknik Industri dengan NIM 2001-2002. Pada saat ini saya akan menampilkan tugas video saya dengan MK Kewarganegaraan. Nomor 1, kebebasan menurut John Stuart Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Melihat situasi dan kebebasan yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan dasar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Jawaban saya, berpendapat menjadi landasan utama demokrasi modern, namun kerap kali untuk kebebasan berpendapat itu membentur peraturan atau norma yang ada. Atau ada kalanya pendapat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, dengan adanya teknologi, banyak oknum yang menyalahgunakan kebebasan dalam berpendapat sehingga menyebabkan munculnya sarkasme, rasisme, dan penistaan agama. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan dalam untuk membatasi orang-orang yang berkomentar di dalam dunia maya. Dalam masyarakat di suatu negara, khususnya Indonesia, kita memang diberikan kebebasan dalam berpendapat, tetapi perlu disertai juga dengan aturan yang dapat membuat batasan-batasan agar tidak menyebabkan munculnya penyimpangan yang bisa merusak negara kita. Soal nomor 2, penyebaran informasi negatif melalui alat-alat elektronik, cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan kejahatan dalam dunia informasi, serta teknologi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan ini semakin marak terjadi, seperti berita bohong dan tindakan keresahan serta kejahatan melalui media. Apa tanggapan Anda dan bagaimana cara mengatasinya? Jawaban saya, kemunculan teknologi sudah banyak merubah kehidupan setiap orang. Dengan adanya teknologi, banyak pekerjaan manusia menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan dengan teknologi, terutama fitur yang disebut dengan internet. Dengan adanya internet, kita bisa terhubung dengan seluruh dunia melalui genggaman kita. Dengan banyaknya hal yang bisa didapat, tentu saja internet memiliki banyak kekurangan. Banyak oknum yang menggunakan internet untuk berbuat kejahatan, yang sering dikenal dengan istilah cybercrime. Pelaku kejahatan sering kali menulis informasi-informasi negatif atau yang biasa disebut dengan hoax, yang menyebabkan perpecahan di antara masyarakat, terutama hoax tentang agama. Seringkali saya jumpai di sosial media, ada postingan-postingan terkait agama dan di komentarnya banyak kata-kata yang bisa membuat perpecahan antar setiap warga negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah membentuk divisi cybercrime untuk menindak dan memantau aktivitas orang di sosial media, tetapi itu saja belum cukup. Oleh karena itu, setiap orang harus diberikan sosialisasi kepada setiap masyarakat agar tidak termakan tipuan yang merugikan kita yang dapat menyebabkan perpecahan. Soal nomor 3, mengapa diperlukan konsepsi wawasan Nusantara? Sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, serta kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara. Jawaban saya, konsepsi wawasan Nusantara berfungsi untuk menanamkan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, serta merupakan ajaran dasar dalam berkehidupan setiap masyarakat. Karena sudah tertulis di dalam Pancasila sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan sikap rasisme yang membatas-batasi dalam pergaulan sehari-hari. Karena jika kita tidak mempunyai sikap persatuan bangsa,
kita akan terpecah belah sehingga memudahkan bangsa lain untuk menghancurkan negara kita, Indonesia. Soal nomor 4. Menurut Anda, apakah penegakan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia perlu dilakukan secara cepat dan tepat, seperti ketika polisi mendengar laporan intel tentang rencana kaum radikalis untuk melakukan teror, maka tanpa memerlukan pembuktian, tersangka langsung ditangkap dan jika melawan, langsung dilumpuhkan oleh petugas. Bagaimana tanggapan Anda dihubungkan dengan konsep hak asasi manusia? Sebagai orang yang menerima pendidikan Pancasila, menurut saya hal tersebut kurang tepat, karena kita hidup di negara demokrasi. Oleh karena itu, semua ada hukumnya. Kita tidak bisa main hakim sendiri terhadap tersangka. Apalagi orang tersebut belum ada bukti bahwa dia merupakan pelaku kejahatan. Karena setiap warga dan setiap manusia mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk itu lebih baik urusan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib. Tugas kita hanya perlu melaporkan dan menangkap, bukan menyiksa tersangka. Soal nomor 5. Dalam negara yang demokrasi di Indonesia saat ini, ajakan bela negara seperti amanat konstitusi, pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianggap tidak menarik dan sudah usang. Masyarakat tidak suka mengikuti wajib militer. Hal itu diakibatkan oleh pemberian kesadaran kepada generasi muda, khususnya di kalangan kampus, untuk mencintai negara dan taat pada peraturan yang berlaku. Bagaimana tanggapan Anda? Jawaban saya, karena kita tinggal di negara Republik Indonesia, sudah sewajarnya kita ikut menjaga keamanan dan kesatuan negara kita. Upaya bela negara bersifat wajib, karena masyarakat merupakan sumber daya dalam suatu negara. Sebagai warga negara yang patuh akan hukum, kita harus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan negara kita. Sebagai warga, kita harus siap mengikuti wajib militer, terutama para kaum muda. Karena kita semua tidak ingin negara kita direbut oleh pihak asing dan membuat kita sengsara. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan sikap malas dan acuh tak acuh kita dan menumbuhkan sikap semangat patriotisme. Pertanyaan terakhir, tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air, menjadi warga negara yang taat pada konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang ada, serta mampu memelihara lingkungan hidup dan menghargai hak asasi manusia. Jawaban saya, tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk menumbuhkan wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dalam setiap diri para penerus bangsa. Pendidikan ini juga membantu mengembangkan potensi untuk menguasai ilmu pengetahuan yang berguna untuk kehidupan bermasyarakat, agar bisa menjadi mahasiswa yang bermoral dan berjiwa Pancasila. Demikian soal-soal dan jawaban saya. Semoga berguna untuk teman-teman sekalian, dan jika ada salah atau dalam perkataan saya, mohon maaf, dan sekian, terima kasih.